Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Yang terhormat Bapak Edi Fitriana Afriga, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Reputasi dan juga UMKM. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Puji syukur lalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat serta salam limpahkan kepada junjungan kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 yang berjumlah 5 anggota akan mempresentasikan hasil dari observasi ke koperasi dan juga UMKM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Sofiadi selaku moderator dan ada Pak Imanul Sanimanya sebagai penyelenggara.
25 tahun 2008 tentang UMKM. Menurut Supriyanto 2016, asas yang mendasari UMKM antara lain kemandirian, demokrasi ekonomi, dan keberlanjutan. Tujuannya UMKM adalah untuk meningkatkan peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, baik koperasi maupun UMKM memiliki peran yang penting dan memiliki dasar filosofi dan legal yang kuat sebagai wujud ekonomi rakyat yang berbasis partisipasi, solidaritas, dan keberlanjutan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Andi yang telah menyampaikan materinya mengenai pengertian dan juga landasan koperasi dan UMKM. Untuk selanjutnya yaitu masuk kepada materi prinsip koperasi yang akan disampaikan oleh Nabila kepada saudara Nabila. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai prinsip koperasi dan UMKM. Nah, kali ini kita berobservasi pada koperasi mitra daring dan UMKM sebelah kadel, di mana menurut Maulana dan Siti 2020, prinsip koperasi merupakan esensi pribadi dari dasar kerja koperasi dari badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakan dari badan usaha lainnya. Prinsip ini didasari oleh prinsip Rochdale adalah salah satu kota di Inggris tempat awal adanya koperasi pada tahun 1844, beranggotakan 28 orang buruh atau karyawan di bawah pimpinan Charles Howard. Prinsip koperasi meliputi keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, yang berarti siapa saja yang bersedia memenuhi syarat keanggotaan dapat menjadi anggota koperasi tanpa membedakan. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan bersamanya partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi, bukan berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan bahwa koperasi lebih mengutamakan kesejahteraan bersama daripada keuntungan pribadi. Kita lanjut pada UMKM sebelah kadel. Nah, pada UMKM, meskipun tidak memiliki prinsip formal seperti koperasi, UMKM ini tetap menjalankan nilai-nilai serupa dalam praktiknya. Menurut Hapsari dan Pranaji 2012, prinsip penting dalam pengelolaan UMKM mencakup keberanian berwirausaha, efisiensi dalam pengelolaan, orientasi pada kebutuhan pasar, dan adaptasi terhadap perubahan. UMKM umumnya tumbuh secara bertahap dari inisiatif individu atau kelompok kecil yang mengandalkan modal terbatas namun memiliki semangat kewirausahaan tinggi. Kesamaan prinsip antara koperasi dan UMKM terletak pada semangat kemandirian, tanggung jawab sosial, serta orientasi keberlanjutan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi dan peran koperasi dan UMKM. Nah, pada fungsi dan peran koperasi melibatkan pembangunan ekonomi anggota dan masyarakat serta aktif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan. Bidang usaha koperasi sangat bervariasi tergantung pada tujuan pendiriannya yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota-anggotanya. Jenis-jenis koperasi seperti simpan pinjam, konsumen, produsen, dan pemasaran jasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut Supriyanto 2002, koperasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi rakyat kecil dari praktik ekonomi yang tidak adil dan merugikan. UMKM juga memiliki fungsi dan peran serupa dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Menurut Wibowo dan Gunawan 2018, UMKM adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional karena menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB atau produk domestik bruto. Fungsi UMKM mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan ekonomi, serta penciptaan inovasi di tingkat lokal. Dengan kemampuan adaptasi, UMKM mampu merespon perubahan pasar lebih cepat dibandingkan perusahaan besar. Dalam hal ini, koperasi dan UMKM saling melengkapi dalam membentuk struktur ekonomi yang terbuka, adil, dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila yang telah menyampaikan materinya mengenai prinsip dan fungsi koperasi dan UMKM. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai manajemen pemasaran yang akan disampaikan oleh Claudia. Kepada Claudia, Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Yang pertama ada dari koperasi mitra batik. Koperasi mitra batik menerapkan strategi pemasaran berbasis syariah dengan bunga pinjaman hanya 1% dan proses 3 tahun untuk menghindari riba. Lalu anggota mendapat harga khusus terutama dalam penyewaan gedung. Promosi juga dilakukan melalui media sosial. Platform ini dimanfaatkan secara aktif untuk mempromosikan produk batik serta berbagai program koperasi serta profesi workshop dari mulut ke mulut. Strategi ini dianggap sangat efektif karena berasal dari pengalaman langsung anggota atau pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan dan produk koperasi dari anggota sehingga menjadikan sebagai brand ambassador alami. Lalu yang kedua dari sebelah kadel. Sebelah kadel memanfaatkan pemasaran digital melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp dengan menampilkan foto produk, buku, dan interaksi dengan pelanggan. Lokasi usaha terdaftar di Google Maps memudahkan menemukan lokasi usaha ini. Sebelah kadel, selain sebelah dan minuman, ditawarkan juga menu unik seperti mie gleu, cilok goa, dan pisang Mesir. Semua makanan dibuat dari bahan-bahan berkualitas dan menggunakan racikan bumbu khas yang diracik sendiri sehingga menggugah selera. Inovasi inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dari konsumen sekaligus memperkuat strategi manajemen pemasaran UMKM sebelah kadel. Lalu yang selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada dari koperasi mitra batik. Di koperasi mitra batik, sistem keanggotaan diterapkan secara khusus tanpa melalui proses rekrutmen terbuka. Jumlah anggota sengaja dibatasi dan dijaga tetap sebanyak 367 orang. Jika salah satu anggota meninggal dunia, keanggotaan tersebut secara otomatis akan digantikan kepada anggota keluarga yang terdekat. Dalam hal ini, pengembangan kapasitas anggota, para anggota dibimbing oleh pengurus atau anggota senior secara langsung dalam menjalankan berbagai unit usaha koperasi. Lalu selanjutnya dari UMKM sebelah kadel menerapkan sistem rekrutmen terbuka berdasarkan pengalaman kerja khususnya di bidang kuliner. Sebelah kadel berusaha untuk menemukan calon karyawan yang memiliki pengalaman memasak yang relevan. Pemilik selalu memantau dan melihat dari cara kerja karyawan. Ini berarti bahwa mereka memperhatikan atau memantau kinerja karyawan secara langsung melalui pengawasan owner. Dengan melihat dari cara kerja karyawan, pemilik sebelah kadel dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan karyawan serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Lalu selanjutnya manajemen operasional. Yang pertama ada dari koperasi mitra batik. Koperasi mitra batik memiliki beberapa unit usaha termasuk gedung serbaguna, simpan pinjam, toko obat, dan agen GMT dengan unit itu sebagai sumber pendanaan utama. Pengelolaan simpan pinjam dilakukan secara ketat dengan jaminan dan dokumen resmi. Setelah pandemi, koperasi mengatasi keterlambatan pembayaran. Untuk menjaga keberlangsungan pembayaran
UMKM rutin dan sistem administrasi yang tertata menjadikan koperasi ini lebih profesional. Lalu selanjutnya UMKM sebelah Kadel. UMKM sebelah Kadel menjalankan operasional harian dengan sistem pasokan yang fleksibel dan bekerja sama dengan beberapa pemasok. Bahan baku dipesan setiap pagi dan dicek kualitas serta kebersihannya. Evaluasi rutin dilakukan berdasarkan masukan dari pelanggan untuk mengatasi kendala seperti kehabisan gas atau bahan. Sebelah Kadel telah menyiapkan stok cadangan dan alternatif pemasok lain agar operasional tetap lancar. Lumayan kan? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemuda yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai manajemen keuangan yang akan disampaikan oleh saudari Imelda. Kepada Imelda, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pembahasan tentang manajemen keuangan Koperasi Mitra Batik dan UMKM sebelah Kadel. Yang pertama, Koperasi Mitra Batik. Manajemen keuangan di Koperasi Mitra Batik dijalankan dengan prinsip transparan dan berkelanjutan yang terdiri dari berbagai sumber modal yang digunakan. Modal utama koperasi berasal dari simpanan pokok dan gaji para anggota. Selain itu, unit-unit usaha yang dimiliki koperasi turut memberikan kontribusi signifikan terhadap arus kas dan kestabilan keuangan koperasi. Salah satu langkah yang digunakan dalam pencatatan keuangan adalah penggunaan aplikasi digital bernama Zakir. Aplikasi ini memungkinkan semua transaksi keuangan tercatat secara otomatis dan sistematis. Mulai dari pencatatan harian, hingga penyusunan laporan keuangan dalam bentuk bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan. Melalui otomatisasi proses akuntansi yang ditawarkan oleh Zakir, setiap transaksi seperti pemasukan, pengeluaran, pinjaman, dan pembayaran lokal langsung terkoneksi ke dalam sistem tersebut. Jadi memudahkan si koperasi dalam proses pencatatan. Nah, selanjutnya ada manajemen keuangan dari UMKM sebelah Kadel. Salah satu sumber modal yang digunakan oleh UMKM sebelah Kadel adalah omset sehari-hari yang berputar. Omset sehari-hari sebelah Kadel diperoleh dari penjualan barang dan produk lainnya kepada pelanggan. Omset ini kemudian digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari seperti membeli bahan masakan, membayar gaji karyawan, dan membayar biaya lainnya. Nah, untuk omset yang lebihnya, oleh itu dimasukkan ke dalam tabungan untuk keperluan darurat. Selanjutnya ada manajemen sistem informasi atau digital dari Koperasi Mitra Batik dan UMKM sebelah Kadel. Yang pertama, Koperasi Mitra Batik memiliki situs web resmi sebagai pusat informasi dan layanan digital. Promosi dan komunikasi dilakukan melalui Facebook dan Instagram, termasuk pemasaran sewa gedung geraha Mitra Batik dan layanan simpan pinjam. Untuk pencatatan keuangan, Koperasi menggunakan aplikasi Jamir yang mencatat transaksi secara digital dan mengelola data anggota secara sistematis, di mana Koperasi Mitra Batik sudah memajukan sistem digitalnya. Kemudian ada UMKM sebelah Kadel. Sebelah Kadel telah beradaptasi dengan teknologi melalui penggunaan WhatsApp untuk pemesanan dan tulis untuk pembayaran digital. Sistem ini mempercepat transaksi, memudahkan arus kas, dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Meski belum memakai sistem kaset digital, teknologi dasar ini sudah mendukung efisiensi operasional di sebelah Kadel. Baik sebelah Kadel maupun Koperasi Mitra Batik membuktikan bahwa adopsi teknologi tepat dapat meningkatkan pelayanan dan memperluas pasar. Terima kasih pembahasan dari saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih kepada semua yang telah memaparkan materinya. Sebelum menutup presentasi ini, saya akan membacakan hasil dari kesimpulan observasi ini, yaitu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Koperasi Mitra Batik dan UMKM sebelah Kadel menunjukkan peran penting dalam pengembangan